khawatir saya menjadi khawatir dari AOB ini, terus apa yang akan dilakukan? Iya, sebenarnya untuk pajak option ini adalah pajak tambahan yang diberlakukan pada salah satunya ada 3 sebenarnya. Tapi yang terkait dengan kita otomotif itu terkait dengan kenaikan di PKB dan BDNKB. Sebenarnya sudah ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Cuma dalam proses pemberlakuan pajak ini akan diberlakukan baru nanti di tanggal 5 Januari 2025. Nah, mungkin terkait kekhawatiran kita dari teman-teman dealer atau AOB ini, kenapa ada semacam semacam masalah atau apa? Keberatan. Karena dengan diberlakukan pajak option ini justru membuat nilai BBN kendaraan bermotor itu semakin naik. Walaupun mungkin itu sebenarnya ada sistem perhitungan yang ada penurunan dari nilai dasar PKB, tapi secara total dari tambahan pajak option ini ada tambahan dari PKB dan BBNKB sebesar 66%. Secara otomatis dengan hitungan seperti itu nilai BBN kita akan lebih mahal. Dan kisaran nilai kenaikan BBN itu bervariatif dan macam-macam tergantung unit tipe kendaraan. Jadi kayak misalkan musim dari Toyota itu paling rendah itu kenaikannya asumsi sekitar 10 juta. Ya, paling tinggi LCR itu asumsi sekitar 184 juta. Ya, mungkin seperti itu bisa digambarkan ya. Paling kecil ada dengan nilai harga kenaikan 100 juta aja itu asumsinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan merek lain? Pasti kondisi juga sama ya. Dan apalagi kalau saya kebetulan dari Mitsubishi, nilai unit kami kan sangat tinggi ya. Kenaikan itu ya dari minimal belasan juta sampai puluhan juta. Nah, kenapa ini sebenarnya kita bukan tidak mendukung program pemerintah, kita sangat memberikan support terhadap program pemerintah. Tapi yang kita garis bawahin kondisi market sekarang ini masih tidak cukup baik. Artinya menurun ya. Market lagi lesu, permintaan lagi turun. Kondisinya ideal. Ya, kondisinya gak ideal. Ditambah lagi bahwasanya daya beli masyarakat ini sangat rendah, ditambah permintaan customer itu selalu dengan kondisi nego harga lah atau permintaan DP kecil. Nah, dengan kenaikan BBN kendaraan secara otomatis yang biasanya DP kecil ini akan berdampak pada nilai BBN semakin tinggi. Padahal kan kalau kita bicara masalah karakter masyarakat di Banten terhadap pembelian unit, kalau untuk program kendaraan itu mereka rata-rata mainnya di DP kecil. Nah, di low segment ya paling banyak. Nah itu. Jadi pertama, kalaupun beli cash mereka ada penambahan nilai harga. Secara pembelian kredit pun juga berdampak pada DP yang biasanya mereka minta di DP kecil. Nah, yang kita khawatirkan pajak option ini berlaku untuk tambahan pajak di kota atau kabupaten yang berlaku di seluruh Banten, tapi tidak berlaku di daerah DKI atau Jakarta. Dengan tidak berlaku di daerah DKI Jakarta karena kan DKI itu provinsi ya, jadi tidak perlu penambahan pajak option untuk kota atau kabupaten. Sehingga yang menjadi kekhawatiran kami berikutnya adalah bahwa masyarakat di Banten dengan kondisi kenaikan harga kendaraan pengaruh dari kenaikan pajak option itu, mereka akan bergeser mengalihkan pembelian kendaraan dengan mengambil BBN Banten, BBN DKI atau Jakarta. Sedangkan kita kan sebagai warga Banten ya harusnya kita memberikan support kontribusi pajak ke daerah Banten sendiri kan. Tapi dengan kondisi seperti ini, bahkan mungkin Pak Didi bisa sampaikan ya, ada beberapa konsumen yang mulai mempertimbangkan untuk melakukan pembelian dengan alamat Jakarta. Alamat Jakarta. Dan memang konsumen kita kan banyak ya, apalagi di daerah Balaraja ya, kantor pusat banyak di Jakarta. Nah, mereka mulai memilih ya dia akan ambil domisili kantor pusat. Dengan berbagai cara di lapangan seperti itu. Jadi ya sangat disayangkan, berharap untuk menaikkan pajak daerah tapi malah nanti mengurangi, ujung-ujungnya akan banyak pergeseran BBN kendaraan dari BBN Banten A ke BBN B Jakarta. Mungkin tadi Pak bisa dijelaskan tadi kita bicarakan. Jadi Pak Angga ya. Ada beberapa poin yang kita sepakati hari ini secara konsisten dari Asosiasi Otomotif Banten. Kami akan menjadwalkan untuk beraudiensi dengan Bapeda Provinsi Banten dalam waktu dekat ini. Juga di internal kami juga akan mematangkan kembali
3 poin yang saat ini kita sepakati. Pertama adalah kita butuh support dari Bapeda, termasuk juga terkait dengan samsat operasional jamnya harus bisa diperpanjang sampai dengan akhir tahun, karena kita hadapi di bulan Desember biasanya kan liburan Natal tahun baru cukup panjang. Nah, kita berharap support dari teman-teman di Bapenda bisa meneruskan ke kabupaten kota, termasuk ke instansi samsat bisa support kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat mulai mempertimbangkan kembali atau mengkaji ulang terkait pajak option ini, mungkin dari sisi percentage kenaikannya seperti apa. Dan yang ketiga adalah khusus juga kebetulan kita di otomotif Banten asosiasi itu banyak juga merek yang fokus pada kendaraan-kendaraan niaga dan butuh disupport dalam arti khusus kendaraan-kendaraan niaga bisa dilakukan proses BBM untuk jalan tanpa adanya strut. Itu harapan kami dari asosiasi otomotif Banten pada pertemuan sore ini. Untuk jenisnya mobil listrik apa kena semua kendaraan atau gimana? Dan Kalau tadi saya mendengar sedikit kata ini kebijakan dari masing-masing apa ya namanya otomotif beda-beda nih tentang pajak option ini. Misalnya tadi ada yang sudah apa ya tadi sosialisasinya sudah nah, untuk mempersatukan itu gimana di tahun ini? Nah, ini makanya Bu Darwo hari ini kan sebagai sekretaris dari Asosiasi Otomotif Banten mempertemukan kami di sini karena memang di sini wadahnya Audi itu adalah wadahnya dealer, leasing, dan asuransi. Makanya kita ketemu sore ini untuk mematangkan terkait kebijakan yang akan jalan di tahun 2025. Mungkin kalau terkait listrik, mungkin Pak. Ya, kalau dari Wuling kan termasuk concern juga di mobil listrik ya. Yang sudah berjalan kan ada tiga varian model, LEV, Bigo, dan Cloud. Untuk saat ini sih belum ada ya Pak ya. Maksudnya keputusan dari kementerian atau presiden terkait perubahan PKB, karena memang sampai saat ini PKB kita masih nol, ya masih dapat insentif stimulus dari pemerintah, tapi 2025 kita masih nunggu juga ya, kita nggak bisa jawab di awal, ya nunggu keputusan itu. Cuman ya kalau kita ngomong market di Serang, Cilegon, Pandeglang dan sekitarnya udah otomatis varian yang paling banyak itu yang dipilih adalah produk bensin, produk ICE-nya ya. Gitu, produk ICE yang banyak dipilih. Kalau menurut teman-teman berapa persen sih akan berkurang di tahun depan masyarakat kendaraan? Mungkin perkiraan dengan adanya kenaikan pajak option ini Ya, akan pendapatan akan turun atau berapa persen? kan kalau itu kita belum bisa mengukur ya. Kalau yang kita khawatirkan gini aja, dengan kondisi normal aja dari tahun kemarin ke tahun 2024 ini secara penjualan kita turun, secara masuk juga turun. Nah, dengan kondisi tanpa ada kenaikan aja turun, pasti akan jauh lebih besar turunnya daripada kondisi tanpa ada kenaikan gitu. Kemudian bisa di-share nggak Pak, kalau dari tahun kemarin ke tahun ini kalau secara penjualan kira-kira turunnya berapa persen?